coba lihat kiri kanan, ada sampah nggak? Bilasnya juga coba lihat. Ya Bu, serius nggak? Ada. Kalau ada? Oh, bersih ya lokal ini. Pertahankan kebersihannya ya. Sekarang coba lihat diri Ananda, apakah sudah rapi pakaiannya atau belum? Sudah Bu. Oke, sudah. Silakan duduk. Boleh mulai berdoa. Semua siap. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda pagi ini? Sudah makan tadi pas istirahat? Sudah semuanya makan? Oke, Ibu ambil absen terlebih dahulu ya. Abraham Nugraha. Kemana? Izin. Agus Saputra. Aine Balkis. Alika. Oh sakit. Ada suratnya? Ada. Alfahri Nur Khalifah. Alika. Atalia Aishi. Bima Ponco. Bunga Sri. Ciara Maisun. Dika Dwi. Zakia Hendra. Farel Muhammad. Fauzi Asri. Gilang Ramadan. Gracia Kanaya. Enila Badiah. Indra Saputra. Irgi Aldiansyah. Karina Almaira. Muhammad Abdalul. Muhammad Andika. Muhammad Rafi. Mutiara Erin. Nadira Bilqis. Naila Latifah. Najwa Amelia. Naufal Al-Khairi. Nepko Khairi. Rahel Ayuda. Rafa Anugrah. Salsabila Mardius. Siti Nur Latifah. Syaufi Rajwa. Syarifah Aini. Syaukia. Izin. Syifa Bunaya. Uswatun Hasanah. Banyak ya Deka ya hari ini ya. Nah, Ibu akan mengajak Ananda untuk mengenal kebudayaan Ananda. Selain itu untuk menumbuhkan rasa sikap nasionalisme. Untuk itu sebelumnya apakah semuanya di sini bersuku Minangkabau? Ya. Iya semuanya. Ya. Karena suku
kasih. Ananda silakan duduk kembali. Nah, sebelumnya minggu kemarin kita materi apa? Cara berpikir. Cara berpikir ada berapa? Ada diakronis, ada sinkronis. Yang diakronis itu memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang. Kalau sinkronis memanjang dalam ruang, menyempit dalam waktu. Oke. Selain sejarah memiliki cara berpikir, dia juga memiliki sumber. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Sumber juga harus diperlukan dalam sejarah supaya bisa mendukung dari bukti-bukti peristiwa sejarah. Pemahaman bermakna dari materi ini dengan mempelajari materi sumber sejarah, Ananda diharapkan mampu berpikir kritis dan analitis dalam menghadapi informasi sejarah serta menyadari pentingnya sumber sejarah dalam sebuah rekonstruksi peristiwa sejarah. Oke. Kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Siapa yang mau bacain yang di depan? Oke, boleh. Silakan. Dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, maka peserta didik mampu satu menelaah sumber-sumber sejarah dan menganalisasikannya berdasarkan jenis. Dua, menganalisis hubungan antara berbagai sumber sejarah untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang suatu peristiwa. Tiga, mengaitkan sumber-sumber sejarah dalam kebudayaan sekitar. Secara kolaboratif untuk membentuk sikap bernaratif, kreatif, dan berkebinekaan global dengan memanfaatkan sumber belajar dan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Oke, itu tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Kita lanjut pada profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ya. Nah, pada materi ini Ibu akan mengambil 3. Yang pertama, kalau yang berkebinekaan global maksudnya Anda semua mampu menghargai semua budaya yang ada di global, lokal, maupun di nasional. Kalau yang kreatif, Anda semua bisa membuat suatu ide dari pembelajaran, dan yang bernalar kritis Anda bisa menganalisis tingkat tinggi untuk pembelajaran pada hari ini ya. Nah, selain itu materi yang akan kita bahas pada hari ini ada 3. Pengertian sumber sejarah, manfaatnya sama jenis-jenisnya. Nah, untuk penilaian itu ada 2. Pertama, asesmen diagnostik yang dimulai pada saat sebelum awal pembelajaran, itu nanti Anda mengisi jadwal. Yang kedua baru asesmen formatif pada saat pembelajaran, itu ada 2 penilaian. Ibu akan menilai presentasi sama menilai sikap Ananda. Nah, setelah itu nanti ada post test atau soal yang dijawab di kuisis. Sekarang boleh keluarkan HP-nya untuk memulai asesmen diagnostik. Oke, keluarkan HP-nya. Nah, silakan scan. Siapa yang mau scan keluar? Waktunya sebentar ya. Yes, ya. Kirim di grup ya. Wow. So, kodenya itu juga ada. Boleh dikerjakan? Gak ada yang login? Boleh mulai. Sudah mulai? Isi ya. Tiga menit lagi. Jaringan ya? Wifi sekolah bagaimana?
Jawab aja. Ini kan pengetahuan kamu sebelum ibu menjelaskan materi. Jadi apa yang kamu tahu aja dulu. Sudah ada yang selesai isi? Belum? Cara mengisinya digeser aja kotak kuningnya ke dalam kotak jawaban di samping soal. Nah, iya benar. Nah, iya. Ya, sudah ada yang siap belum? Belum? Sudah belum? Sudah? Sudah kirim? Sudah kirim? Sudah kirim? Sudah ada yang kirim? Sudah? Sudah ada yang kirim? Sudah? Udah kamu udah? Siapa yang udah tunjuk tangan? Belum sempat. Ayo waktunya. Udah ya? Udah? Sudah semua? Sudah. Tanya laki-laki sudah semua? Sudah? Sudah. Simpan lagi HP-nya. Mana HP-nya? Ya, simpan HP-nya. Ya. Sudah. Sudah, kita lanjut masuk kepada materi ya. Oke. Sebentar. Nah, coba perhatikan gambar di depan. Apa nih? Bukit petinju. Ada yang sudah pernah lewat di sini? Sering? Sering mau kemana kamu? Ke rumah? Oh, nih. Siapa yang mau menjawab? Bagaimana pendapatmu mengenai itu ini? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Mau jawab aja silakan. Ada peristiwa apa di dalamnya? Boleh? Gugurnya Bagindo Aziz Chan. Siapa Bagindo Aziz Chan? Pahlawan. Wali kota Padang yang kedua. Oke, benar. Di sini di tempat ini merupakan dibunuhnya wali kota Padang yang kedua Bagindo Aziz Chan oleh penjajah. Tembak di sini. Nah, apakah Tugu ini merupakan sumber sejarah? Iya. Ada yang mau tunjuk tangan? Apa alasannya? Oh, boleh. Ya, Tugu ini sebenarnya dia kan dibangun sudah lama setelah pasca kejadian peristiwa Bagindo Aziz Chan itu, pasca terbunuhnya itu. Sebenarnya ini bukan merupakan sebuah sumber sejarah yang utama karena ini hanya sebuah peringatan kan, monumen seperti ini saja, tapi ada pas Anda lewat di sininya ada diletak informasi kan, isi informasinya katanya dibunuhnya Bagindo Aziz Chan pada tanggal sekian. Jadi ini bisa dijadikan sumber sejarah, tapi ini tidak dijadikan sumber utama ya. Paham semuanya? Pengertian dari sumber sejarah itu merupakan jejak dari masa lampau. Oke. Segala sesuatu yang berisi informasi sejarah itu namanya sumber sejarah ya. Oke. Lanjut kepada manfaat sumber sejarah. Nah, yang pertama itu ada yang baca apa ini?
mereka sudah mulai suka menulis itu pada tahun 1600 sebelum Masehi. Sampai sekarang mereka memang masih suka menulis sehingga mereka bisa menjaga tradisi dan pelestarian informasi mereka mengenai sejarahnya. Maka diharapkan kita sebagai orang Indonesia juga begitu ya, Nanda. Oke. Yang kedua, sumber informasi dalam sejarah. Nah, sejarawan atau peneliti ataupun Ananda nanti ingin membuat skripsi, kalau berhubungan dengan peristiwa sejarah tuh yang paling utama dicarinya itu ya data. Data itu kan dari sumber sejarah, jadi ini perlu. Yang ketiga, arsip merupakan sumber utama dalam penelitian sejarah. Dan yang keempat, nah, dari sumber itu kita juga bisa belajar menghargai nilai-nilai dan menjadikan sumber belajar sebagai ilmu pengetahuan. Sampai sini paham? Nah, kita masuk ke materi inti itu sumber-sumber sejarah. Ada berapa sumber-sumber sejarah? Ada? Nah, yang pertama terdiri dari ada yang tahu sumber primer? Sumber primer itu merupakan sumber pertama, sumber utama. Sumber pertama. Maksudnya di sini orang atau saksi atau pelaku atau dokumen ada pada peristiwa sejarah terjadinya peristiwa itu. Berarti sumber utama ya. Contohnya pada saat Perang Dunia Kedua, pastilah ada senjatanya. Sampai sekarang kan senjata itu merupakan sumber primer. Ada di dalam peristiwa itu. Oke. Atau contoh lagi pada saat proklamasi, naskah proklamasi yang dipegang itu ada sampai sekarang kan? Itu sumber primer. Atau benderanya, bendera merah putih ada sekarang kan? Kalau yang peristiwa Baginda Sejak kemarin, bajunya ada sampai sekarang itu sumber primer. Kalau sumber sekunder apa? Sumber sekunder. Kalau sumber sekunder bukan dari orang pertama, harus dari orang ketiga atau diceritakan kembali gitu. Ini contohnya kayak karya-karya sejarawan yang mereka sudah meneliti. Itu contoh sumber sejarah. Yang kedua berdasarkan ada. Kalau lisan itu apa? Nah ya, ucapan. Keterangan langsung yang dijadikan sebagai sumber. Contohnya apa? Bicara. Selain lisan itu bisa juga pada saat upacara bendera kemarin pertama di mana di IKN kan? Itu kan sebagai sejarah juga itu kan. Pasti pengibar benderanya atau pemimpinnya pasti nanti dia akan menceritakannya kepada anak cucunya kelak. Itu masuk sumber. Kalau tulisan apa? Nah, sumber yang berisi catatan atau tulisan. Contohnya apa? Dokumen, prasasti, apa lagi? Arsip tadi, surat-surat. Kalau yang benda apa? Sumber yang
Oke, jadi di tempat kita tuh ada namanya tamu. Tamu tuh sudah dipercaya secara turun menurun bahwa ya cerita sejarah dari nenek moyang kita. Jadi tadi bentuk tamu itu ada yang dalam bentuk tadi ya. Ayo perhatikan berita berikut. Yang pertama, katanya di sini tamu tuh kandungan ceritanya sukar dipertanggungjawabkan, maksudnya sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian karena sering mencampur hal-hal yang tidak empiris, tidak nyata. Terus ada lagi katanya isinya tidak semua bersifat nyata. Ada lagi isinya katanya tidak masuk akal isinya, kata berita pertama. Kalau berita kedua, apa katanya? Tambo bersifat sebuah kisah. Kadang kesulitan bahkan membingungkan untuk mencari kebenarannya. Nah, ada dua berita ini ya. Jadi menurut Ananda, apakah Tambo bisa dijadikan sebagai sumber sejarah? Bisa. Apa alasannya? Karena turun-turun? Alasan lain? Karena? Apa? Dari moyang? Nah, nanti ini kita akan bahas di AKPD ya. Oke. Sekarang Ibu akan membagi Ananda menjadi 6 kelompok. Dengarkan Ibu ya. Kelompok pertama ada Abrar, Bunga, Gracia, Abdallah, Netko, dan Sophia. Kelompok kedua ada Agus, Ciara, Lila, Andika, Nova, dan Siti. Kelompok tiga Aime, Diko, Gilang, Raffi, Najwa, dan Syifa. Kelompok 4 Al-Fahri, Zakia, Indra, Mutiara, Rahel, dan Shalfi. Kelompok 5 ada Arya, Farel, Irgi, Nabila, Rafa, dan Syarifah. Kelompok 6 ada Bima, Fauzi, Karina, Najla, Salsabila, dan Kesakir. Semuanya boleh duduk per kelompok. Empat ya, silakan.
ini Ibu kasih LKPD. Silakan buka HP-nya. Ibu sudah beli materi tentang sumber sejarah. Nanti silakan akses materi tersebut untuk mencari jawabannya ya. Oke. Semua kelompok sudah menerima LKPD? Ibu bacain instruksinya. Pertama, bacalah setiap deskripsi yang terdapat pada LKPD dengan seksama. Yang kedua, diskusikan dengan kelompok selama 20 menit. Carilah dengan sumber belajar yang telah disediakan. Yang ketiga, tanyakan kepada guru apabila ada hal yang tidak dimengerti. Keempat, hasilnya dituangkan di dalam kolom yang telah disediakan. Yang kelima, jika sudah selesai, presentasikan. Dan keenam, setelah presentasi, kumpulkan LKPD. Silahkan dibuat. Disiplin waktu ya, waktunya Ibu berikan 20 menit. Silahkan kerjasama dengan teman sekolahnya. Dan telitilah dalam mengerjakan soal. Jika bisa, semuanya terlibat aktif di dalam diskusi ya. Silahkan mulai dari sekarang. Semuanya harus bekerja ya. Silahkan cari. Kalau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan ke Ibu. Buku paketnya juga di dalam itu juga ada materi ya, boleh dicari di dalam buku paket. Hah? Kenapa? Ada yang kurang dimengerti? Silakan saja. Pokoknya yang ada di sekitar kita. Di Minangkabau, di Padang.
bagi aja soalnya ada 3. Bagi-bagi aja ke kelompok supaya cepat selesai. Suaranya tolong ya. Bagi-bagi. Kamu yang nomor berapa? Ya. Kan ada 2 jenis Pak. Kalau nggak berarti tulisan sama berjelas. Yang mana? Tahu. Apa dulu? Nanti kita bahas sama-sama. Catat aja dulu, nanti kendala bagiannya kita bahas sama-sama. Udah selesai? Ada yang udah selesai? Oke. Bilangin juga ke ininya ya. Ya. Primer sumber pertama, sumber kedua. Primer orangnya ada, dokumennya ada pada saat peristiwa. Sumber didapatkan dari orang lain. Ini gimana, ada yang kesulitan? Paham? Yang ada nomor berapa? Ya, contoh sumber yang ada di sekitar kita di
Minangkabau nih. Kita apa? Setelah ada dulu nanti kita diskusikan di depan benar atau salah. Ini ada kesulitan. Ini ada kesulitan. Aman. Ini aman. Ini kemana lainnya? Wah, semangat ya.
Ada yang sudah selesai? Apa? Keempat ya? Tiga juga ada. Pegang aja dulu. Ini kan mau presentasi. Ini udah proses ya. Sabar ya. Yang tampil gimana nih? Mau diacak atau gimana? Atau ada yang mau majukan diri nanti? Ya. Suaranya. Boleh pakai suara. Suaranya kecil-kecil saja.
Diteliti lebih dahulu. Baca lebih teliti, apakah ada yang kurang? Lebih lengkap lebih bagus. Oke, 3 menit lagi. Sudah dibaca kembali? Oke. Nah, boleh diletakkan dulu penanya. Oke, sebelum presentasi, Bu mau ice breaking terlebih dahulu. Boleh tidak? Ibu ada sebuah lagu yang pemenang juga. Oke, ibu ada sebuah lagu, perhatiin ya. Marina menari di atas menara. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba gimana? Coba maju. Nah, dia coba. Oh, ibu juga maju. Nah, kita seumuran. Coba. Marina menari di atas menara. Menari di atas Marina. Tapi siapa tahu? Iya, perhatiin ibu ya. Marina menari di atas menara. Menari di atas Marina. Oke? Coba lagi ya. Jelek. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Menari di atas Marina. Oke, udah bisa? Coba sekali lagi. Marina menari di atas menara. Menari di atas Marina. Oke. Ibu mau gerakan Ananda yang nyanyi ya. Oke. Kalau ada salah, apa kasih hukuman apa? Nyanyi? Nyanyi aja ya. Tolong bantu ibu ya, teman-teman lihat teman-temannya juga. Ini ya. Marina menari di atas menara. Menari di atas Marina. Menari menara di atas Marina. Marina di atas menara. Ya. Selamat ya. Kasih lagunya ya. Kalau salah di depan. Coba ya. Marina di atas menara. Menari di atas Marina. Menari Marina. Kamu diam aja. Marina menari, kamu diam aja. Ayo. Apa maju aja. Ya. Ya, Natalia. Kita kasih hukuman apa? Atau naik dan tidak gunung, atau apa lagi? Mulai cepat. 1, 2, 3. Berkuah
Baru tinggal 4. Pegang ya. Oke, tepuk tangan. Masih mau lagi? Lagi? Udah ya? Oke, sama gitu. Udah semua kan belajarnya? Oke. Sekarang waktunya presentasi. Ada yang mau maju? Oke, Ibu pilih kaca ya. Boleh kelompok 3 terlebih dahulu. Jangan lupa perkenalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Iko Degabe. Saya Muhammad Diardi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, coba identifikasi sejumlah saudara yang ada di lingkungan sekitar tempat bergabung. Kemudian mengikuti tabel berikut. Yang pertama, contoh sumber negara di sekitar yaitu Prasasti Buku Radio, termasuk jenis sumber dengan. Alasannya karena metode kontemporer dari masa lalu memberikan informasi tentang perbedaan maju. Yang kedua, contoh sumber sejarah di sana bahasa Samaria. Dari sumber sejarah itu juga. Alasannya karena memiliki gelar dan berkaitan dengan sejarah di bawah. Dengarin semuanya. Tidak ada yang termasuk jenis sumber BBM karena termasuk sumber sejarah yang membangun asli dari masa lalu yang menjadi saksi perkembangan sejarah. Dua, setelah melihat dua berita yang ditayangkan oleh guru mengenai Tambol Minangkabau, coba berikan pendapat kelompok. Apakah Tambol bisa dikategorikan sebagai sumber sejarah? Jelaskan beserta alasan. Iya, karena Tambol termasuk peristiwa sejarah dan diceritakan oleh nenek moyang yang terdahulu. Soal ketiga akan dibacakan oleh kedua. Anak yang tidak dapat dipercayai sejarah bisa menjelaskan hasilnya. Bisa dikatakan saya. Tulisan karena sumber sejarah yang dapat dari peninggalan oleh masa lalu yang sudah dicatatkan. Ada yang mau namanya materi, pertanyaan apa? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada tambahan materi? Ada yang mau bertanya? Ya, yang mau menambahkan materi? Ya, berarti sudah benar apa yang dibilang kelompok 1? Sudah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 3 ya. Selanjutnya kelompok 4. Boleh suara kelompok 4?
Tadi suaranya. Kami akan mempresentasikan materi tentang sumber-sumber sejarah. Materi yang akan dibahas Yang pertama, contoh sumber di sekitar. Tadi suaranya apa? Yang pertama, contoh sumber di sekitar. Contohnya yaitu media massa. Jadi sumbernya bentuk atau tulisan. Karena media massa merupakan buku dan dokumen yang mengangkat peristiwa sejarah. Yang kedua, wawancara dengan tokoh sejarah. Jenis sumbernya bentuk atau lisan, karena cerita dan pengalaman dari orang-orang yang pernah mengalami peristiwa bersejarah. Yang ketiga, bangunan bersejarah. Jenis sumbernya sifat atau primer, karena menyimpan nilai sejarah dan arsitektur. Kedua akan disampaikan belakangan. Setelah melihat dua berita yang ditayangkan oleh buku mengenai Tambo Minangkabau, coba berikan pendapat kelompok apakah Tambo bisa dikategorikan sebagai sumber sejarah. Jelaskan beserta alasan. Tambo bisa dikategorikan sebagai sumber sejarah karena di dalam Tambo terdapat cerita tradisional yang mencakup asal-usul, legenda, dan sejarah masyarakat serta mencerminkan nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh sejarah pada dasarnya adalah suatu yang memberitahu kita tentang sejarah atau peristiwa di masa lampau. Sumber sejarah dapat temannya ya. Sebagai data sejarah karena data yang digunakan sebagai aspek untuk menyusun kembali peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Berdasarkan bentuknya, sumber sejarah terbagi menjadi sumber lisan, tulisan, dan beda. Semua sumber tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Menurut kelompok manakah yang lebih dapat percaya sumber sejarah lisan atau tulisan? Jelaskan alasannya. Yaitu sumber lisan dikarenakan kita mendapatkan informasinya secara langsung melalui wawancara atau survei. Sekian dari kelompok kami. Apakah teman-teman semua ada yang menambahkan materi? Materi. Apakah ada pertanyaan? Nih, silakan di depan. Biar teman-temannya siapa tahu mau nyanyi, mau mendapatkan jawaban. Di situ aja seperti ini aja. Posisi nanti ketutup sama Anda. Sebut nama kelompok berapa? Bagaimana peran sumber sejarah dalam kehidupan masyarakat? Bagaimana peran sumber sejarah dalam kehidupan sosial masyarakat? Yang lain kalau mau mencari juga boleh, nanti itu ada bimbingannya sama ibu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Dua orang aja ya, per kelompok. Sejarah disebutkan di dalam penelitian sejarah. Penting dalam cepat ya, dia ada pertanyaan kamu.
Udah? Jawab. Nah, boleh jawab yang ada dulu ya. Yang tadi kuesnya ya? Yang ada dulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Syarifah kelompok 5. Mengapa sumber sejarah lisan penting dalam kehidupan dalam penelitian budaya? Sumber lisan seperti wawancara dengan saksi mata atau narasi turun-temurun memberikan dimensi yang lebih personal dan mendalam terhadap peristiwa sejarah. Kelebihan sumber sejarah lisan adalah mengungkap perspektif yang berbeda dan menghidupkan kembali masa lalu. Bagaimana tanggapannya Syarifah? Ada yang mau menambahkan? Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Oh, dia udah datang. Ayo. Kita akan menjawab pertanyaan dari Buko. Bagaimana peran sumber sejarah dalam kehidupan sosial masyarakat? Dengan adanya sejarah dalam kehidupan sosial masyarakat, dan akan membantu memahami orang dan masyarakat. Bagaimana tanggapan Buko? Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya Bos untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok berapa? 6. Boleh silakan. Perhatikan ya Nanda temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memberikan hasil nama saya Neto Bayu. Saya Muhammad Abdul Maswi. Mohon besarin suaranya ya. Contoh sumber sejarah tentang hidup. Sifatnya Ansari karena perjuangan Indo. Yang kedua Jepang. Dari soalnya alasannya karena sebuah dorongan perlindungan yang dibangun secara berdasarkan Jepang. Yang ketiga tentang demokrasi. Alasannya supaya Indonesia memiliki kedaulatan penuh sebagai bangsa merdeka. Yang kedua, dalam dengan dua berita yang dipercayakan dahulu mengenai Tambor dan Kabau, coba berikan keterangan apakah Tambor bisa dikategorikan sebagai bangsa
Ya, Tambo Minangkabau dapat dikategorikan sumber sejarah. Tambo berarti secara sama-sama. Minangkabau meskipun tersebut perlu divalidasi dengan sumber sejarah lain. Ada yang lebih dapat diperkaya dengan tulisan atau tulisan. Jelaskan hal itu. Hal ini karena sumber sejarah tulisan lebih bisa diidentifikasi, lebih objektif dan dapat diakses oleh banyak orang maupun perlu diingat bahwa sumber sejarah tulisan juga dapat dia sudah kesalahan. Ada saat yang ingin bertanya. Ada yang ingin menambahkan materi? Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang masih ada orang? Sini. Perkenalkan, nama saya Raffi dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, coba jelaskan bagaimana karakteristik sumber sejarah. Bagaimana karakteristik? Apa saja tantangan yang dihadapi sejarawan dalam menggunakan sumber sejarah? Apa saja tantangan yang dihadapi sejarawan? Yang lain boleh bantu menjawab, boleh nyari jawaban, boleh, tapi jangan bersuara ya. Nanti kami waktu untuk menjawab. Jangan lama-lama ya. Oke, sudah. Mulai jawab. Besarin suaranya ya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Suaranya sama sifat. Sebagai kedua itu sumber tiga dan sumber sekedar. Kedua bentuk. Yang
kelompok A. Apa saja tantangan yang dihadapi sejarawan dalam menggunakan sumber sejarah? Sejarawan menghadapi berbagai tantangan dalam menggunakan sumber sejarah, antara lain keaslian, bias, keterbatasan, interpretasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus untuk Oke, Nanda sudah 3 kelompok terlebih dahulu ya. Nah, Ibu akan membahas satu persatu supaya kita memiliki pemahaman yang selanjutnya. Pertama, sumber yang ada di sekitar tadi apa aja tadi? Contohnya coba sebutkan. Yang di AKPD? Tunggu. Tunggu apa? Sifat itu termasuk sumber? Ayo, ingat sumber. Kalau primer itu tubuh itu berarti ada pada saat kejadian hipnotisnya. Itu kan tubuhnya udah lama dibuat setelah kejadian, berarti bukan dari primer. Jadi kalau yang primer tadi salah ya. Kalau sekunder itu dari orang ketiga, bukan muda. Berarti berarti benda ya, berarti tubuh termasuk benda ya. Kelompok mana yang buat tadi primer sekunder? Itu diperbaiki ya. Benda. Oke. Yang kedua apa lagi tadi? Contohnya? Apa yang di AKPD? Coba baca. Coba baca satu. Ya, coba baca satu. Lebah itu termasuk sumber apa? Primer. Kan itu ada pada saat kejadian saat kemarin itu mah berarti primer ya. Oke, itu aja dulu ya. Yang kedua, berikan pendapat kelompok apakah Sambo bisa dikategorikan sebagai sejarah. Apa tadi rata-rata jawaban kelompok? Iya. Kenapa iya? Karena sebenarnya tadi kan sudah ada berita bahwa Sambo itu diraguin karena cerita tau lah kan, kalau cerita-cerita itu kadang ada diperbesar, ada yang dilebih-lebihkan. Makanya tadi diraguin keasliannya, bisa dijadikan sumber sejarah, tapi bukan menjadi sumber utama ya, kayak bukan sumber utama jadi. Oke. Yang ketiga itu mana yang lebih dipercaya, lisan atau tulisan? Tulisan. Tuh, tulisan ya, karena karena tulisan itu ada bukti. Tadi percaya kalau omongan ini kan ya seperti yang tadi kayak dilebih-lebihkan. Oke. Sampai sini paham anak-anak semua? Oke. Ada yang mau menyimpulkan kalian ini? Ya, sama-sama kita simpulkan. Ya, sama-sama kita simpulkan. Coba. Siapa yang mau? Ya. Sama-sama kita simpulkan. Siapa yang mau? Sama-sama kita simpulkan. Come on. Oke, tadi kita membahas mengenai pengertian. Coba sebutkan pengertian sumber sejarah. Kemudian juga sumber ada 2 jenis ya, ada sifat dan bentuk. Sifat tadi ada? Bentuk ada?
Jadi jangan lupa sholat berikutnya ya. Dari pembelajaran hari ini, apakah Anda semua sudah paham? Ada yang mau ingin ditanyakan? Terakhir, Ibu memberikan Anda kuis. Silahkan scan kuis atau orang scan, nanti kirim linknya juga. Boleh kirim linknya ke sini ya. Silahkan kerjakan 5 menit dari sekarang ya Nanda. Nah, HP-nya? Oke, kerjakan. Bisa login? Bisa login? Gak bisa? Tahu cara isinya kan? Boleh nggak bisa mulai? Boleh, silakan mulai. Lebih cepat lebih baik. Kenapa? Nggak boleh. Gak apa-apa. Nanti diperbaiki. Ada kendala? Mulai deh. Ada kendala? Kalau sudah dikirim ya jawabannya. Ada yang sudah selesai? Belum? Udah nomor berapa? Ayo, ayo. Sudah? Itu sudah selesai? Belum kirim? Jawabannya? Tidak boleh nyontek. Ini kan pengalaman kamu.
Sudah? Sudah dikirim jawabannya? Sudah? Sudah? Sudah sayang? Satu lagi. Sudah? Oke, 1 menit lagi ya. Ada yang ada dikirim? Ada yang salah? Sudah? Sudah dikirim? Sudah? 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 Berarti sudah semua ya? Sudah semua sudah dikirim? Selanjutnya Ibu akan membagikan Ananda sebuah kertas yang mana ini bertujuan untuk mengekspresikan pesan-pesan Ananda selama belajar materi tadi ya. Ini diisi, dikumpul langsung ke Ibu. Isinya nggak pakai lama, 3 menit aja ya. Silakan langsung diisi. Ini apa? Waktunya 3 menit dari sekarang. Sudah ada yang selesai? Sudah? Sudah? Oke, yang perempuan sudah terima. Yang laki-laki? Oke.